Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, di acara setiap hari Ahad kita awali dengan pelajaran amalan praktis, yaitu amalan harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diambil dari beberapa buku. Kita lihat dulu muqaddimahnya, pendahuluannya. Seorang ulama menuliskan dalam kitabnya seperti ini: Akhi, wahai saudaraku, yaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz. Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi, berfirman di dalam kitabnya yang mulia. Firman Allah itu adalah: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fadala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Ini adalah salah satu ayat dalam surah Al-Hadid, surat yang ke-57, ayat yang ke-16. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam yakni, apakah belum datang waktunya? Apakah lam belum yakni, datang waktunya. Waktunya datang. Datang, yang datang apa? Waktu. Apakah belum datang waktunya? Lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, antahsya'a qulubuhum, bahwa hati mereka akan tunduk. Apakah belum datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk hati mereka tunduk, khusyuk? Tahsya'a dari kata khosya'a, yahsya'u, khusyu'an. Domirnya hiya menjadi, ini kan fi'il mudhari ya, yahsya'a, yahsya'u. Kemudian yahsya'a, kemudian tahsya'a, tahsya'u sebetulnya. Tapi karena ada an, tadi berubah menjadi tahsya'a. Jadi tunduk. Apakah belum tiba waktunya bagi orang beriman untuk tunduk hati mereka? Tunduk bagaimana? Lidzikrillah, untuk zikir kepada Allah, untuk ingat kepada Allah. Apakah belum tiba waktunya bagi orang beriman untuk hati mereka tunduk, mengingat kepada Allah? Kalau belum tiba waktunya, terus mau kapan?
Kalau sekarang belum datang waktunya, terus maunya kapan? Tunduk hati kalian, hati mereka orang-orang beriman itu. Jadi dari ayat ini kita dapat pelajaran bahwa ada di antara orang-orang beriman yang hatinya itu belum tunduk. Belum tunduk kepada apa? Kepada Al-Quran. Lidzikrillah ini kepada Al-Quran. Al-Quran ngajarin begini, dia jalannya begitu. Al-Quran menyuruh lurus, dia belok. Padahal dia mengaku beriman. Syahadat, sholat. Apa belum tiba waktunya ya untuk tunduk hati mereka kepada Allah, wa ma nazala minal haqq, dan tunduk kepada apa yang telah turun minal haqqi, dari kebenaran itu. Kebenaran sudah turun ke dunia ini, dibawa oleh Al-Quran. Nah, apa belum waktunya? Belum datang waktunya bagi orang beriman supaya tunduk kepada kebenaran yang telah datang, yang telah turun. Terus yang kedua, wala yakunu, dan apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman agar jangan menjadi, wala yakunu, dan agar tidak menjadi mereka, wala yakunu, dan tidak menjadi orang-orang beriman tadi, kalladzina utul kitaba min qabl, kalladzina, seperti orang-orang yang mereka telah diberi alkitab. Dan apakah belum tiba waktunya bagi orang beriman agar mereka tidak menjadi seperti orang-orang yang telah diberi Alkitab, yang sudah diberi Taurat, sudah diberi Injil zaman dulu. Mereka sama dengan umat Nabi Muhammad SAW ini, diberi kitab Taurat, tapi Tauratnya tidak dibaca. Di zaman Injil turun dibawa oleh Nabi Isa Al-Masih alaihissalam, mereka diberi kitab Injil, tapi Injilnya tidak dibaca. Nah, kita jangan seperti mereka, kata Allah, jangan seperti mereka yang sudah diberi kitab Taurat atau kitab Injil, ya, min qablu, sebelumnya. Nah, ini di sini ada pelajaran baru. Saya pernah tanya kepada guru saya, Ustadz, katanya kalau ada huruf jar di belakangnya ini qabli, kok ini qablu? Macam-macam jawabannya. Itu kalau min qablu berarti dia bukan mudhof ilaih posisinya. Karena bukan mudhof ilaih, jadinya ya bunyinya min qablu. Tapi kalau ditambah ini kum gitu, berubah min qablikum. Atau ditambah hi, hu, qablihi jadinya. Ditambah ka, qablika. Nah, karena posisinya tidak sebagai mudhof, ya aslinya keluar. Ini wujud aslinya. Karena kalau mudhof kan bukan qablu bunyinya. Ingat lagu itu. Nih. Huruf yang ke berapa ya? 13 kan? Huruf dhorof itu huruf berapa ya? Huruf dhorof itu huruf yang ke 20. Nih, huruf dhorof kan? Loh. Qabla sebelum, ba'da sesudah, ghaira duna, semuanya ini nasab, mansub. Qabla fathah, ba'da fathah, ghaira, ini yang fathah yang huruf terakhirnya ini. Ini karena posisinya sebagai dhorof atau sebagai mudhof dalam kalimat, ya bunyinya ini. Tapi kalau dia berdiri sendiri, ya min qablu. Sama ini kalau diganti dengan ba'da, ya
Bukan mim ba'di tapi mim ba'du. Sama seperti orang pidato, amma ba'du. Adapun sesudah itu. Kenapa kok enggak amma ba'da? Ya karena memang dia berdiri sendiri. Gitu kata guru saya begitu. Ya, nanti kalau yang mau mendalami lagi bisa ya. Jadi Allah berfirman, apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang beriman untuk hati mereka tunduk kepada Allah dan hati mereka tunduk kepada Al-Quran yang telah datang membawa kebenaran, dan jangan menjadi seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya, yang telah diberi kitab Taurat dan Injil, tetapi mereka walaupun sudah diberi kitab Taurat dan Injil pada masanya dulu, fatola, lalu berkepanjanganlah alaihim, terhadap mereka, atas mereka, apa yang berkepanjangan, al-amadu, masa yang panjang. Maksudnya ini fatola, maka masa yang panjang, maka lewatlah, berlalulah, berjalanlah, al-amadu, masa yang panjang, fatola, maka berjalan panjang, berjalan lama. Apa yang berjalan panjang atau lama? Al-amadu, masa yang panjang, masa yang lama. Berjalan alaihim, terhadap mereka. Waktu berlalu terhadap mereka, tapi mereka tidak gunakan waktunya untuk membaca Al-Quran. Tidak digunakan untuk membaca Injil, tidak digunakan untuk membaca Taurat. Akibatnya apa? Kalau orang hatinya tidak pernah dipakai untuk memahami Al-Quran, faqasat kulubuhum, faqasat, maka mengeraslah, maka keraslah, karaslah, kulubuhum, hati mereka. Hati-hati mereka jadi keras. Jadi orang kalau nggak belajar agama, nggak belajar Al-Quran, keras itu orangnya nanti. Tapi kerasnya keras yang nggak jelas. Kalau keras yang jelas masih mending. Keras berpegang teguh pada Islam. Keras berpegang teguhnya. Nah, nggak apa-apa itu. Nah ini enggak kerasnya keras ngawur. Sembarangan, nggak nurut sama Al-Quran. Disuruh sholat nggak mau. Nah, itu kan keras namanya. Hatinya keras. Lalu kata Allah, wa katsirun, dan kebanyakan minhum, dari mereka, fasikun, adalah orang-orang yang fasik. Nah saudara, dari ayat ini kita dapat pelajaran bahwa ayat ini secara tidak langsung menyentil menyinggung. Apa bahasa yang lebih enak, kata yang lebih tepat itu? Ya, menyentil itu tadi. Menegur orang-orang beriman supaya hati mereka mulai sekarang diisi dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kita hafalkan, lalu kita masukkan dalam hati. Dipahami dengan hati. Hati digunakan untuk memahami, untuk mengerti. Seperti kalau sampean ngerti sama orang. Siapa sih ini yang bikin begini nih? Oh, dikotorin semuanya nih, masjid kok jadi kotor begini nih. Dibuangin ke tas kecil-kecil, dirobek-robek gini. Siapa ini bikin kotor masjid? Marah-marah kita. Tahu itu Zidane itu. Wah. Oh ya sudah. Zidane gimana? Saudara bisa memahami, bisa mengerti. Oh ya sudah. Itu namanya memahami. Memahami itu dengan hati. Maunya marah, tapi setelah tahu, aduh ya sudah. Jadi marah, orang-orang nggak paham, nggak ngerti. Ya sudah, dibersihin itu aja. Sambil ngomel atau tanggapin nggak ngomel ya, pokoknya dibersihin. Jadi itu namanya mengerti, memahami. Nah Al-Quran digunakan untuk memahami, hati digunakan untuk memahami Al-Quran. Al-Quran mengajarkan sesuatu yang bagi kita berat.
Tapi itu disuruh oleh Al-Quran, ya harus kita turuti, kita harus paham. Oh ya, ya udah saya mengerti, saya paham. Harus begitu, ya. Kalau orang tidak mau begitu, nanti hatinya jadi keras. Kalau hatinya dipakai untuk tunduk kepada Al-Quran, nanti keras. Kalau kita lama nggak ngaji, Pak, keras hatinya. Bener. Makanya hati itu harus setiap hari disiram dengan ayat-ayat Allah. Makanya Nabi mengatakan kalau kamu sedih, kamu sholat 2 rakaat, wudu, sholat 2 rakaat, terus baca Quran. Sholat 2 rakaat dulu, istighfar, ya, baru kemudian baca Al-Quran. Nanti akan tenang hati kamu. Ya. Kalau orang tidak banyak membaca Al-Quran, sebagaimana orang zaman dulu tidak banyak baca Taurat dan Injil, hati mereka menjadi keras, wahai Muhammad. Wa katsirun minhum, dan kebanyakan dari mereka orang-orang zaman dulu itu yang sudah diberi Taurat dan Injil tapi mereka tidak membacanya, itu adalah fasikun, orang-orang yang fasik. Artinya ayat ini mengajarkan kepada kita, kalau kita punya hati ini tidak kita pakai untuk mengingat-ingat Al-Quran, maka kita akan termasuk orang yang fasik. Fasik artinya keluar dari ketaatan, tidak taat. Nah, ini nasihat yang pertama, kita disuruh membiasakan hati kita tunduk kepada Al-Quran. Ya. Terus yang kedua, wa'lam akhil karim, dan ketahuilah saudaraku yang mulia, saudaraku yang baik. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Isra, ini nasihat beliau yang kedua. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sesungguhnya as-sam'a. Ini bunyinya menjadi as-sam'a. Asalnya ini as-sam'u asalnya. Seperti hadis Nabi, as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslimi fima ahabba wa kariha. As-sam'u mendengarkan, wa ta'atu dan mentaati, itu 'alal mar'il muslimi wajib atas setiap orang muslim. Fima ahabba dalam hal apa yang dia suka, wa kariha dan dalam hal apa saja yang dia tidak suka. Dia mau suka atau dia tidak suka, kalau dia dengar dan dia dengar sesuatu ajaran Islam, dia harus taat kepada ajaran Islam. Ya, mau dia senang atau tidak senang. Itu kewajiban atas seorang muslim. Nah, kalau karena ada kata-kata inna, ada huruf inna, berubahlah as-sam'u menjadi as-sam'a. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran itu, wal basara, tadinya bunyinya al basoru, wal basoru, tapi berubah menjadi wal basara. Makanya kalau saudara baca Quran salah ketahuan. Oh, enggak betul itu, salah mesti bacanya itu. Harusnya dibaca ro kok ru. Harusnya dibaca as-sam'a kok bacanya as-sam'u. Atau apalagi baca as-sam'i, enggak mungkin banget. Inna sam'i enggak mungkin, inna sam'u juga enggak mungkin. Inna sam'a yang benar. Ya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan, wal fu'ada dan pikiran, kullu masing-masing, ulaika itu, tiap-tiap itu, masing-masing itu, karena adalah anhu darinya, mas'ula akan ditanya. Jadi masing-masing pendengaran dan penglihatan dan pikiran, hati, ya, pikiran kan hubungannya sama hati. Apa yang kita pikirkan biasanya ada dalam hati. Semuanya tadi, baik pendengaran maupun penglihatan maupun pikiran atau hati, itu nanti akan ditanya oleh Allah. Jadi pendengaran kita akan ditanya, kamu dikasih telinga, kamu gunakan untuk apa? Akan ada pertanyaan seperti itu. Untuk mendengarkan Al-Quran, ya Allah. Oh ya, betul itu. Untuk mendengarkan musik, siapa suruh mendengarkan musik? Misalnya. Ya kalau musiknya baik, ya enggak apa-apalah. Paling banter makruh. Tapi kalau musiknya jelek, menjadi haram.
Ya. Nah, jadi telinga kita akan ditanya, akan dimintai pertanggungan jawab. Demikian juga penglihatan kita. Kamu dikasih mata, kamu gunakan untuk apa? Kamu pakai untuk baca Quran enggak? Enggak, ya Allah, untuk apa? Untuk tidur. Waduh, jam segini tidur. Tapi ini memang hawanya enak untuk tidur ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa. Ngaji tidur itu biasa. Umum, sudah umum. Kalau enggak tidur malah aneh. Minum kopi dulu, Pak. Padahal sudah dibagikan kopiku loh itu. Kopiku udah beredar. Masih ngantuk juga kita ya. Kenapa? Itu loh pinternya setan, Pak. Setan itu pinter jagoan, Pak. Kalah sampai sama setan. Udahlah, sampai itu kalah sama setan. Setan itu pinter tenan kok. Pinter betul. Kecuali kalau ditolong oleh Allah baru bisa ngalahkan setan. Ya, jadi ayat ini mengajarkan kepada kita, pendengaran kita akan ditanya nanti Allah, kamu gunakan untuk dengerin apa aja. Penglihatan kamu akan ditanya, kamu gunakan untuk melihat apa aja. Pikiran kamu, hati kamu akan ditanya oleh Allah, kamu pakai untuk mikir apa aja. Tiap hari yang dipikirin duit terus misalnya. Jangan, kita rubah mulai sekarang. Lalu berikutnya nasihat ulama ini, akhil karim, wahai saudaraku yang baik. Inna rahmatallah, sesungguhnya rahmat Allah itu la tanalu. Tidak bisa engkau dapat, tidak bisa engkau peroleh bil amani dengan angan-angan. Rahmat Allah, kita hidup ini untuk apa sih? Untuk cari rahmat Allah. Kalau sudah dapat rahmat Allah, udah selesai, mati saat itu juga nggak apa-apa. Nah, ini kita rahmat Allah belum tahu ya, dapat apa enggak ya. Jadi kita tiap hari mencari rahmat Allah. Kita sholat, kita ngaji, kita hafalkan Al-Quran, baca Quran, ya, berbuat baik. Pokoknya berzikir, bersolawat, apalah aja lah. Ibadah-ibadah kita jalani. Sholat tahajud, sholat witir. Sebetulnya itu untuk mencari rahmat Allah. Karena rahmat Allah itulah yang akan menyebabkan kita masuk surga. Kalau kita tidak dapat rahmat Allah, tidak bisa masuk surga. Mengandalkan amalan kita seberapa sih? Nabi Muhammad SAW saja tidak masuk surga karena amalannya kok. Karena rahmat Allah. Ya, jadi inna rahmatallahi, sesungguhnya rahmat Allah la tanalu, tidak dapat engkau peroleh bil amani dengan berangan-angan. Saya mau sholat besok kalau sudah pensiun. Nah, saya mau ngaji, enak kalau sudah pensiun. Tidak bisa kau dapat dengan angan-angan begitu, tidak bisa. Harus dengan sungguh-sungguh, bukan dengan angan-angan. Makanya ada ayat dalam Al-Quran itu, dalam satu ayat kutukan Allah sampai 3 kali. Wailul lilladzina yaktubunal kitabi wailul lilladzina yaktubunal kitab bukan. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun. Tuh surah Al-Baqarah itu. Ya. Wa minhum, dan sebagian dari mereka wahai Muhammad, bagian dari mereka orang-orang Yahudi. Ini yang dimaksud oleh Allah itu orang-orang Yahudi di zaman Nabi masih hidup dulu. Ya. Di surah Al-Baqarah tadi yang saya baca itu ayat 30 berapa? Ayat apa ya? 50-an ya. 50-an 60 itu. 70, 77. 78. Nah. Nih. Nah, kita jangan sampai seperti yang disebut Allah dalam ayat ini, Pak, surah Al-Baqarah ayat 378. Wa minhum, dan sebagian dari mereka wahai Muhammad,
adalah ummiyuna, orang-orang yang buta huruf, tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa membaca Taurat, dan tidak bisa membaca Injil. Karena tidak mau belajar bahasa Ibrani, bahasa Taurat. Sebagian dari mereka adalah orang-orang yang buta huruf. Nah, kita jangan sampai buta huruf Al-Quran. Kalau buta huruf nggak bisa nulis A, B, C, D, nggak apa-apa. Tapi harus bisa baca tulisan Arab Al-Quran. Nah, saudara, bahasa Arab itu bahasanya orang surga. Sampean anti sama Arab, bilang mau sering ngomong pakai ngomongan itu, kadrun, apa kadal gurun katanya. Orang sering ada yang suka bilang begitu, mencela orang Arab, keturunan Arab. Warga negara Indonesia itu, tapi keturunan Arab. Dicela katanya, kadrun katanya. Lalu saudara mencela Arab atau mencela keturunan Arab. Lah Nabi Muhammad SAW itu orang Arab Al-Quran itu bahasanya bahasa Arab Saudara mau anti sama Arab, itu berarti ada saudara anti sama Islam. Oh berarti itu nggak kai. Yang bilang kadrun itu berarti orang-orang itu udah nggak ada yang lain. Ya, bahasanya orang surga itu bahasa Arab. Saudara nggak mau bahasa Arab, nggak bisa masuk surga nanti. Ngomong pakai apa? Mau pakai bahasa apa? Tidak bisa. Makanya jangan meremehkan. Umar bin Khattab aja menasihati, ta'allamul arabiyyata, pelajarilah bahasa Arab, fa innaha min dinikum, karena sungguhnya bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Itu loh. Kamu belajar bahasa Inggris mau, bahasa Belanda mau, belajar bahasa Jerman mau, belajar bahasa Cina oke, belajar bahasa Jepang mau. Lah belajar bahasa Arab kok nggak mau? Jangan buta huruf kepada Al-Quran. Wa minhum, dan sebagian dari mereka adalah orang-orang yang buta huruf. La ya'lamunal kitaba, tidaklah mereka mengetahui Alkitab. Illa, kecuali amaniya, hanya sebatas angan-angan. Jadi mereka tidak mengerti ajaran Taurat, tidak mengerti ajaran Injil, kecuali angan-angan saja, menurut angan-angan mereka, menurut hayalan mereka. Nah, kita jangan menjadi orang Islam yang berhayal dengan ajaran Islam. Jangan berhayal, tapi hidup dengan kenyataan itu loh. Menyatakan, bukan menghayalkan, menyatakan Islam. Ishhadu bi anna muslimun. Saksikanlah oleh kalian saudara sekalian bahwa kami adalah orang-orang muslim. Gitu dong. Jangan menjadi orang yang buta huruf. Orang yang buta huruf, yang tidak ngerti Alkitab, tidak ngerti Al-Quran, sama. Wa inhum, dan tidaklah mereka illa kecuali yadunnun. Mereka hanya menyangka. Jadi apa yang mereka ucapkan itu persangkaan saja. Apa yang mereka terangkan, yang mereka jelaskan itu persangkaan mereka saja. Dalilnya itu tidak ada, keterangan dari Allah tidak ada. Itu orang yang buta huruf terhadap Al-Quran, dia akan menyampaikan pendapatnya, dan pendapatnya itu dalam Al-Quran tidak diajarkan seperti itu. Nah, kita jangan menjadi orang yang kayak begitu. Nah, orang yang seperti ini dicela oleh Allah di ayat berikutnya ini. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Ini dulu juga orang-orang Yahudi yang melakukannya ini. Sebagian orang-orang Yahudi, ini loh, wa haula'i
Dan yang disebut oleh Allah dalam ayat ini mereka adalah sinfun minal Yahudi, sekelompok golongan dari kalangan orang Yahudi. Hum dan mereka yang disebut oleh Allah di sini adalah al-ulama, para ulamanya Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi, rahib-rahib Yahudi. Yang disebut oleh Allah dalam ayat ini. Fawailun maka celakalah, maka neraka wailah, maka kebinasaan yang besarlah lilladzina yaktubuna, bagi ulama-ulama yang mereka menulis alkitab, suatu kitab, suatu tulisan, menulis satu tulisan atau menetapkan satu ketetapan biaidihim di tangan mereka. Summa yakuluna, kemudian mereka mengatakan hadza min indillah, ini dari sisi Allah, ini dari hadapan Allah. Mereka tulis satu ketulisan, terus mereka bacakan, mereka edarkan sebagai surat edaran apa surat apalah namanya. Dia bilang ini ajaran Islam, padahal dalam Islam nggak ada ajaran kayak begitu. Nah, orang yang berani menulis sesuatu tulisan, berani menetapkan satu ketetapan, lalu mengatakan ini dari Allah, ini dari ajaran Islam, padahal bukan, itu diancam oleh Allah dengan neraka wail, kecelakaan yang besar. Nah mereka ulama-ulama dulu zaman orang-orang Yahudi yang kerjaannya menulis Taurat dengan tangan mereka, padahal di Tauratnya isinya tidak seperti itu. Tapi yang mereka ceramahkan, yang mereka sampaikan kepada umat, tulisan mereka, omongan mereka yang tidak diambil dari Taurat. Dan mereka katakan ini dari Allah, ini dari Taurat. Kenapa mereka ngomong begitu? Ada sebabnya. Apa sebabnya? Disebut oleh Allah. Liyashtaru bihi, untuk mereka menukar bihi dengannya samanan harga qalilan yang sedikit. Mereka mau mendapatkan bayaran harga, duit, nah fulus, nufut. Nah, mereka ingin dapat duit. Karena sudah dikasih duit, amplop tebal lagi amplopnya Pak, lalu mengeluarkan pernyataan, statement. Ajaran Islam itu begini, nggak seperti itu. Nyalahkan yang benar malahan. Nah, orang-orang yang seperti ini diancam oleh Allah pada kalimat berikutnya, fawailul lahum, maka neraka wailah untuk mereka, maka kecelakaan besarlah untuk mereka, mimma katabat aidihim, dari sebab apa yang tangan-tangan mereka telah menulis, dari sebab tulisan tangan mereka. Karena perbuatan tangan mereka yang menulis ketetapan, padahal bukan dari Al-Quran, bukan dari Islam. Mereka bilang, ini ajaran Islam. Inilah ajaran Islam itu yang benar ya begini. Ya, namanya Islam Nusantara. Nah, ini yang benar. Karena kita hidup di Nusantara. Contoh saja Pak, pernyataan yang seperti disebut dalam ayat ini. Yang ketiga, wa wailul lahum mimma yaksibun, dan kecelakaan besarlah neraka wailah lahum untuk mereka, mimma yaksibun, dari sebab apa yang mereka usahakan. Jadi mereka usahakan sesuatu supaya dapat duit. Bukan supaya dapat pahala, ini kerjaan yang orang-orang sebut di sini. Yang orientasi mereka ini duit Pak. Kalau ada duit mereka suruh ngomong apa aja mau. Mempengaruhi orang banyak karena dia orang yang berpengaruh. Yang punya pengikut banyak. Jadi kalau dia ngomong mesti anak buahnya nurut semuanya. Nah, kita tidak diajari yang begitu oleh Islam. Ini perbuatan ini dicela oleh Allah dengan 3 kali kutukan Allah. Wailun, wailun, wailun. Hanya satu ayat dalam Al-Quran ini saja, yang dalam satu ayat ada 3 kata wailun 3 kali. Ada 3 kali disebut kata wailun, celaka, celaka, celaka.
satu-satunya saja ini. Kembali kepada ayat ini tadi ya. Jadi saudara, inna rahmatallah la tanalu bil amani, sungguhnya rahmat Allah tidak bisa kamu peroleh dengan angan-angan, wala bil ansabi, dan tidak bisa juga dengan keturunan. Kamu keturunan Rasul, misalnya Habib. Jadi Habib kan keturunan Rasul. Ya. Aku juga keturunan Rasul Adam alaihissalam. Jadi saudara, rahmat Allah tidak bisa diperoleh dengan sebab nasab, hubungan keluargaan. Apakah kalau keturunan Rasul pasti akan mendapatkan rahmat Allah? Belum tentu juga. Tergantung dia mengikuti Rasulullah SAW apa enggak. Kalau ada keturunan Rasul, mengikuti ajaran Rasul, ya dia dapat rahmat Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW mendapatkan rahmat Allah. Jadi tidak bisa rahmat Allah diperoleh dengan angan-angan. Tidak bisa juga dengan sebab keturunan. Wala bil wadhaifi, dan tidak bisa juga diperoleh dengan sebab pekerjaanmu, jabatanmu. Pekerjaanmu apa? Presiden. Oh, kalau presiden pasti masuk surga. Enggak bisa. Enggak ada keterangan seperti itu. Yang pasti masuk surga itu orang yang bertakwa. Itu pasti. Yang bilang siapa? Allah sendiri yang bilang. Innal muttaqina fi jannatin na'im. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Oh, banyak kayak gitu tuh. Ya. So, rahmat Allah tidak bisa kau peroleh dengan angan-angan, ya, dengan sebab keturunan. Kamu keturunan orang kaya, kamu akan dapat rahmat Allah. Kamu keturunan orang besar akan dapat rahmat. Enggak begitu. Tidak juga dengan sebab pekerjaan. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya duitnya hasilnya besar. Pekerjaannya tinggi jabatannya. Terus akan dapat rahmat Allah. Tidak. Wala bil amwal, dan tidak pula dengan sebab harta. Hartanya banyak dapat rahmat Allah. Tidak. Innama, sesungguhnya tiada lain, tanalu, kamu akan mendapatkan rahmat Allah bi taatillahi wa rasulihi wa tibai syariatihi. Kamu akan mendapatkan rahmat Allah dengan sebab ketaatan kamu kepada Allah, wa rasulihi, dan ketaatan kamu kepada Rasul Allah, wa tibai, dan dengan sebab mengikutinya kamu kepada syariatihi, syariatnya Allah. Wadzalika, dan itu syariat Allah adalah, dan itu untuk mendapatkan rahmat Allah tadi, caranya adalah yakunu, dengan menjadi, dengan cara, yaitu bil amri bil ma'ruf, dengan amar ma'ruf, wan nahyi anil mungkar, dan nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf dan nahi mungkar itu yang bisa menyebabkan manusia mendapat rahmat Allah. Amar ma'ruf itu artinya, amar artinya menyuruh, memerintah. Ma'ruf artinya yang baik, yang dikenal oleh Islam sebagai baik. Nahi itu melarang. Al mungkar, sesuatu yang mungkar, sesuatu yang tidak baik, lawannya ma'ruf tadi. Kalau ada orang berbuat tidak baik, saudara harus cegah. Dicegah, itu namanya nahi mungkar. Lalu saudara mengajak orang kepada yang ma'ruf, kepada yang baik. Jadi orang-orang ini diajak kepada yang baik. Ayo kita ngaji yuk. Sudah pada bisa ngaji belum? Belum. Ayo kita ngaji, belajar ngaji. Sudah bisa baca Al-Quran apa belum? Belum. Ayo kita belajar baca Al-Quran. Udah pada sholat apa belum? Belum. Kenapa? Belum bisa sholat. Ayo belajar sholat. Itu. Mengajak orang kepada yang ma'ruf. Kenapa? Kata ulama ini selanjutnya, fal nahzar, maka hendaknya kita hati-hati, jami'an semuanya. Maka hendaknya kita semua berhati-hati. Kenapa? Kullu ma yaghdibullah. Kullun, semua itu maka hendaknya kita berhati-hati semuanya terhadap kulla, terhadap setiap, berhati-hati terhadap setiap ma yaghdibullah, apa yang bisa membuat Allah marah.
Kita hati-hati jangan sampai melakukan perbuatan yang membuat Allah marah. Lalu disampaikan ayatnya, ini loh, ada ayatnya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Falyahdhar, maka hendaklah takut, hendaknya takut. Siapa yang disuruh takut? Alladzina, orang-orang yang yukhalifuna, mereka suka menyelisihi an amrihi, terhadap perintahnya, terhadap perintah Allah. Ya, antusibahum. Jadi yang membuat Allah marah adalah kalau kita menyelisihi perintahnya. Allah menyuruh kita sholat, lalu kita tidak sholat, nanti Allah akan marah sama sampean. Sekarang Allah belum marah. Sampai dibiarin aja, nggak akan diapa-apakan. Bisa jadi seperti itu. Sampai mati pun dibiarkan oleh Allah. Tapi nanti sampai di akhirat sama akan ditanya, kenapa kamu nggak sholat? Sholat kan gampang aja, cuma begini-begini loh. Kamu berbaris mau. Panas-panas, capek, kehujanan. Hanya karena mau 17-an, mau kamu. Tapi sholat ke masjid itu loh, cuma gini, Allahu Akbar, Allah. Gitu kamu nggak mau itu loh. Padahal kamu hidup itu yang ngasih hidup aku, kata Allah. Yang ngasih rezeki kamu aku, yang ngasih makan kamu aku, yang ngasih pinter kamu aku loh. Masa disuruh sama Allah kok nggak mau? Ini kalau kita menyelisih perintah Allah, Allah akan marah nanti. Cara bagaimana yang terjadi kalau ada orang-orang menyelisih perintah Allah? Antusibahum fitnah, bahwa akan menimpa mereka cobaan fitnah. Fitnah itu artinya kerusakan. Ini dari kata fatana, merusak. Jadi kerusakan akan menimpa mereka yang menyelisih perintah Allah. Contohnya bagaimana? Islam mengajarkan laki-laki itu berpasangan dengan perempuan. Kalau mau berpasangan, berjodoh, kawin, itu laki-laki sama perempuan. Itu ajaran Al-Quran, ajaran Injil, ajaran Taurat sama. Tiba-tiba orang merubah. Ini hak asasi manusia. Saya mau kawin sama dia. Loh kamu apa? Kamu laki-laki. Dia apa? Dia laki-laki. Loh kamu kok kawin sama laki-laki? Ini aku maunya begitu kok. Ini hak asasi aku sendiri. Biar aja. Nikahkan sekarang. Oh, aku menikah sama laki-laki. Laki-laki menikah sama laki-laki. Ini menyalahi perintah Allah. Akan menimpa kepada mereka kerusakan kalau itu dilakukan. Nah, yang terjadi Pak, gara-gara kelakuan manusia yang sekarang heboh dengan sebutan LGBT itu, timbul macam-macam penyakit, Pak. Penyakit AIDS, penyakit macam-macam lah, penyakit yang mengerikan itu akan menimpa. Satu. Yang kedua, orang akan berubah nanti menjadi berdarah dingin. Karena konon ceritanya apa? Laki-laki yang suka sama laki-laki itu punya cemburu juga. Kalau nanti dia lakinya itu, kekasihnya itu diambil sama laki-laki lain, itu kekasihnya bisa dibunuh sama dia, diputing-puting, dimutilasi, Pak. Dan itu sudah terjadi berapa kali itu, mutilasi oleh laki-laki yang senang sama laki-laki. Demikian juga kalau perempuan senang sama perempuan, bahaya itu. Yang normal itu laki sama perempuan, itu namanya sunnatullah. Jadi kalau manusia melanggar perintah Allah, kerusakan. Islam melarang berjudi. Saudara berjudi, yang akan terjadi kerusakan rumah tangga. Ya. Dan seterusnya. Islam melarang minum minuman keras. Saudara minuman keras, nanti akan terjadi kerusakan. Banyak terjadi peristiwa kriminal gara-gara minuman keras. Ada anak membunuh bapak, anak membunuh ibu.
suami membunuh istri, istri membunuh suami. Itu gara-gara yang sejenis dengan minuman keras namanya narkoba. Narkoba itu haram juga walaupun dalam Al-Quran tidak disebut. Itu termasuk homer. Sesuatu yang bikin orang mabuk. Homer. Jadi kalau orang melanggar perintah Allah akan terjadi kerusakan. Ya, atau yang berikutnya atau yusibahu makan menimpa mereka azabun alim, azab yang pedih. Jadi kalau kita menyelisihi perintah Allah tidak kita jalani, larangan Allah malah yang kita jalani, nanti akan timbul fitnah, kerusakan, dan akan menimpa kepada kita, naudzubillah min dzalik, azab yang pedih. Ada banjir, nggak berhenti-berhenti, kebakaran hutan, ya, penyakit nggak hilang-hilang. Itu semuanya karena kelakuan manusia yang menyelisihi ajaran Allah. Ini surat An-Nur. Lalu ulama ini menasihati lagi. Wa'lam dan ketahuilah annallaha bahwa Allah itu khalaqa telah menciptakan likulli insanin untuk setiap manusia anfasan ma'dudatan, nyawa-nyawa yang terbatas, yang terhitung, yang tertentu. Setiap manusia itu diciptakan oleh Allah dengan nafas yang tertentu. Kamu sekarang masih bisa bernapas. Nanti satu ketika kamu nggak bisa bernapas alias mati. Karena napasmu sudah habis. Waktunya kamu bernapas sudah habis. Ingat, setiap manusia Allah ciptakan itu mempunyai nafas-nafas yang tertentu. Sekarang kamu bisa bernapas dengan normal. Dalam ilmu kedokteran, kalau saudara ke rumah sakit, saudara dihitung bernapasnya dihitung. Ini bernapasnya semenit berapa kali? Kalau masih antara 16 sampai 24 kali atau 28 kali per menit atau sebanyak-banyaknya 32 kali per menit itu normal. Tapi kalau sudah lebih dari 32 kali atau kurang dari 16 kali ini, kalau kurang dari 16 kali napasnya begini. Nah, itu napasnya satu-satu. Kalau orang perawat bilang, napasnya sudah satu-satu dok. Oh ya udah, kasih tahu keluarganya ini sebentar lagi meninggal. Kasih tahu. Saat itu nggak ada dokter satupun di seluruh dunia yang bisa menyelamatkan orang itu. Nggak ada. Itu yang dalam Al-Quran dikatakan, wakila man rok. Nah itu. Ya. Jadi kita punya napas yang sudah tertentu. Wasaatin mahdudatin, dan saat yang tertentu juga. Jadi saatnya atau waktunya kita hidup itu tertentu Pak. Tidak lebih dari yang sudah Allah tetapkan waktu kita berumur 120 hari dalam perut ibu kita. Itu kita sudah ditakdirkan oleh Allah berapa umur kita. Terus kemudian kita mati. Itu sudah ada. Dan kita tidak akan mati sebelum umur itu habis. Dan kita semua tidak tahu berapa umur kita pada akhirnya nanti. Ini peringatan dari ulama tadi. Kemudian kalau orang sudah habis waktunya hidup, napasnya sudah habis, mati, wa yuhalu bainahu wa baina hadhihi dar. Wa yuhalu, dan akan dihalangi, akan terdinding, terhalang, bainahu antara dia manusia yang sudah habis waktunya, wa baina hadhihi dar, dan antara dunia ini. Orang kalau sudah mati tidak bisa kembali ke dunia lagi. Enggak bisa, udah itu sudah alamnya lain kok. Kalau ada orang mati datang ke tempat kamu itu bukan orangnya, itu hantu itu. Setan yang menjelma menjadi orang yang sudah mati. Orang sudah mati nggak bisa. Lalu kalau orang sudah mati, kata ulama ini selanjutnya, kalau dia sudah mati karena sudah habis waktunya hidup atau sudah habis napasnya, maka akan dihalangilah antara dia dengan dunia ini. Kemudian imma selanjutnya ada kalanya boleh jadi dia ilal jannati akan menuju surga, rohnya, arwahnya, rohnya akan menuju surga. Wa imma, dan ada kalanya ilan nar, menuju neraka.
di sijin sana. Kalau orang baik di illiyun. Kalau orang jelek di sijin. Orang baik di illiyin rohnya. Faman maka barang siapa zaro'a, dia membiasakan menanam kalimatin thayyibatin, kalimat yang baik. Siapa yang menanam kalimat yang baik, wa a'malan sholihatan, dan menanam amal-amal soleh, adkhalahul jannata, Allah yang akan memasukkan dia ke dalam surga. Wa na'amahu bin naim, dan Allah akan memberi kepada dia kenikmatan al-mukim yang kekal. Kalau kenikmatan di dunia ini tidak kekal, Pak. Kita masih bisa makan enak selama lidah kita ini masih bisa merasa. Saya punya pasien beberapa hari yang lalu nih. Keluhannya datang ke tempat saya cuma satu. Kenapa, Bu? Pak, ulun kada bisa merasa, Dok. Tidak bisa kada merasa gimana? Ini lidah ulun kada bisa merasa asin, manis, pahit. Apa enggak bisa? Mulai kapan? Baru seminggu. Waduh, dalam hatiku ini stroke ini. Stroke lidah tapi. Yang kena stroke lidahnya. Karena stroke itu bisa menyerang lidah, bisa menyerang mata. Stroke mata orangnya masih bisa jalan, tapi enggak bisa melihat, buta total seketika itu juga. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu dia cuma keluhan. Ya coba Bu ya, saya kasih obat Bu ya, bismillah. Ini untuk sebulan Bu ya, nanti hasilnya tuh sebulan. Jangan tergesa-gesa, ini enggak gampang ngobati kayak gini nih. Sabar. Belum balik ke aku nanti. Nanti sebulan lagi coba baliknya kayak apa. Hanya karena enggak bisa merasa saja, orang bingung Pak. Nah dia sehat walafiat kok enggak bisa merasa. Nah, kenikmatan dunia itu kayak begitu. Kita bisa merasakan ini enak, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan-makanan yang enak itu kita bisa merasakan enak. Paling-paling Pak, selagi kita masih bisa makan dan masih bisa merasa. Kalau nanti sudah nggak bisa merasa, apalagi nggak bisa menelan. Banyak saya ketemu pasien nggak bisa menelan Pak. Terpaksa dipasang selang lah. Saya konsul ke dokter THT-nya juga nggak bisa ngobati. Kan kelainan di tenggorokan. Bidangnya kan THT, spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan. Ini bidangnya dia. Dok, aku konsul pasien ini ya, sampean kasih apa ini obatnya? Diperiksa sama dia. Ini nggak ada kelainan di bidang THT ini dok. Pak Sugeng nggak ada kelainan di bidang THT. Dalam hatiku, yo. Aku ngerti jane. Saya tahu itu enggak ada kelainan di bidang THT, saya tahu. Tapi saya coba-coba aja. Kamu punya enggak ide gitu. Dia menyerah enggak dia. Ya wes terpaksa balik lagi kepada saya ngobatin lagi. Saya bilang sama keluarganya, saya coba obati ya. Ini kelainan yang namanya disfagia. Bahasa kedokterannya disfagia. Dis itu artinya diskualifikasi itu apa? Apa Pak? Tidak itu ya? Tidak bisa kualifikasi, ya, digugur kan? Dis artinya tidak, fagia itu artinya menelan. Jadi disfagia tidak bisa menelan. Jadi dikasih air itu muntah Pak, kesedak. Dikasih minum, dikasih makanan, ya di mulut aja nggak bisa masuk, ke tenggorokan tuh nggak bisa masuk. Maka berterima kasihlah, bersyukurlah saudara kalau masih bisa menelan. Terima kasih banget sama Allah, ya Allah. Berterima kasih, ucapkan alhamdulillah, jangan lupa kalau masih bisa menelan soto Banjar, sate, masih bisa menelan rawon, masih bisa makan apa nanti nih? Pecel, masih bisa makan pecel. Ya. Terima kasih saudara kepada Allah, bersyukur, berterima kasih, alhamdulillah. Kalau nanti dicabut oleh Allah kenikmatan itu, dan itu bisa terjadi Pak. Itulah dunia Pak. Kita di dunia senang, paling banter, paling pol, paling mentok itu 100 tahun. Ada yang kemarin saya baca koran, saya baca di media itu, ada orang umurnya, dia hidup di hutan, umurnya 130 tahun.
130 tahun orangnya masih bisa jalan-jalan. Hidup di hutan. Nah, makanannya makanan hutan kan, jadi awet umurnya. Kalau kita kan banyaknya makan daging, jadi nggak awet umurnya. Iya, betul, umur semuanya ada tatapan dari Allah sih ya, bukan. Jadi saudara, ini yang kenikmatan dunia sebentar aja, kenikmatan di akhirat ini selama-lamanya. Waman zara'a, dan siapa yang menanam amalan sayyi'atan, amalan yang jelek, yang jahat, wa kalimatin qabihatin, dan atau kalimatin qabihatin, kalimat-kalimat yang buruk, dakhalan nar, dia pasti masuk neraka. Oh, gitu ya, Pak. Ini nasihat dari ulama penulis kitab ini. Qala ta'ala, ingat Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Kahfi, surat yang ke-18, ayat 29. Wa iyastaghitsu yughasu bima'in kalmuhl yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqo. Ini surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat 29. Yang kalau kita buka Al-Quran surat 18 ayat 29, di ayat sebelumnya itu, ini kali ayatnya panjang, ini dipotong di tengahnya. Lengkapnya bunyinya begini. Nih, ini penting ini ayat ini. Wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia, al-haqqu, kebenaran itu adalah min rabbikum, yang datang dari Tuhan kalian, dari Allah. Katakan Muhammad kepada semua manusia, yang namanya kebenaran itu hanya satu, yang datang dari Allah. Keterangan yang benar adalah keterangan yang datang dari Allah. Ya, berita yang benar adalah berita yang datang dari Allah. Ajaran yang benar adalah ajaran yang datang dari Allah. Hukum yang benar dan adil hanyalah hukum yang datang dari Allah. Ya, dan yang adil juga yang datang dari Allah. Hukum yang dari manusia gak ada yang adil. Wes, gitu. Ya, faman syaa'a falyu'min, maka barang siapa dia mau beriman, maka silahkan dia beriman. Wa man syaa'a, dan barang siapa dia mau kafir, falyakfur, maka silahkan dia kafir. Loh, gitu Pak. Ini Allah ini, orang Islam itu jangan diajari demokrasi, jangan. Ajaran Islam itu lebih tinggi daripada demokrasi. Orang mengatakan negara kita tuh harus memperjuangkan demokrasi. Ya, orang itu kan sering mengatakan kita ini harus demokrasi, harus menegakkan demokrasi katanya. Mana negara di dunia yang demokrasi mana? Katanya Amerika itu contoh negara yang demokrasi. Demokrasinya hidup di sana, baik katanya. Apa? Orang kulit hitam nggak boleh jadi presiden kok di sana. Baru belakangan ini aja, ya. Setelah sekian puluh tahun tidak ada presiden Amerika yang berkulit hitam. Ya. Nah, saudara, Islam mengajarkan kita kebebasan untuk memilih, betul. Tapi ingat, masing-masing ada konsekuensinya, ada akibatnya. Ini yang diajarkan oleh Islam. Allah bilang, kebenaran adalah yang datang dari Tuhan kalian, maka siapa yang mau iman silakan dia iman, dan siapa yang mau kafir silakan dia kafir. Tapi ingat, kalau kamu pilih iman, kamu akan masuk surga. Kalau kamu pilih kafir, ini inna, sesungguhnya kami Allah atadna, kami telah menyediakan lidzalimin, untuk orang-orang yang zalim alias yang kafir, kami telah sediakan naron, api neraka.
Api neraka itu ahata bihim, akan mengepung mereka, akan mengepung kepada mereka. Apa yang mengepung mereka? Suradikuha, pagar-pagarnya. Di neraka itu ada pagarnya. Dan pagarnya juga dari api, Pak. Nanti orang kalau dimasuk di neraka, dia akan dikurung. Seperti orang dimasukkan penjara, dikurung. Penjaranya Allah namanya neraka. Yang dimasukkan ke dalam penjaranya Allah adalah orang-orang yang melanggar aturan Allah. Yang melanggar Al-Quran masuk neraka. Semuanya, nggak peduli dia presiden atau pejabat atau rakyat, nggak peduli dia panglima atau anak buah, nggak peduli dia kiai atau orang biasa. Kalau melanggar Al-Quran, nggak peduli dia ustadz atau bukan ustadz, pokoknya melanggar Al-Quran masuk neraka. Itu Allah, kayak begitu. Adil Allah itu. Nanti kalau orang sudah di neraka, wa iyastaghisu, dan jika mereka minta minum, yughasu, mereka akan diberi minum. Minta minum dikasih minum. Tapi bimain, dengan air yang untuk minum, kalmuhli, seperti cairan logam. Seperti besi yang dibakar cair itu. Wah, itu minumannya. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga kata Allah, yaswil wujuh, air itu nanti akan menghanguskan wajah-wajah mereka. Bi'sa syarabu, itulah seburuk-buruk minuman. Minuman yang seperti itulah seburuk-buruk minuman. Enak ini, Pak. Ini kopi enak banget ini, Pak. Sebenarnya. Alhamdulillah. Ini kalau di rumah sekali teguk ini, 1, 2, 3, berhenti, habis. Di sini dieman-eman, sedikit-sedikit. Jadi kalau minuman tuh kopi, teh manis, es jeruk, es krim, itu enak, Pak. Lah ini minuman cairan logam ya. Mau nyoba? Silakan pergi ke tambang batu bara sana, apa ke pabrik besi sana, baja di Cilegon sana. Orang bikin besi baja itu kan diolah, itu dibakar, itu dicetak, sebelum dicetak dibakar dulu. Nah, itu silakan minum sana. Minuman ada seburuk-buruk minuman, wasaat murtafaqo, dan neraka itulah seburuk-buruk tempat tidur. Tempat tidur siang, tempat istirahat. Murtafaqon itu apa ya? Ya tempat tinggal, tempat bersandar, tempat menetap. Tempat menetap yang buruk. Nah, kembali ke sini. Ini ulama ini mengingatkan kita semua. Ini baru pendahuluannya loh, Pak. Belum isinya, Pak. Nanti isinya lebih canggih lagi, Pak. Makanya ini setiap hari Ahad saja. Biar tambah, insya Allah setiap hari Ahad ya. Biar tambah banyak ilmu kita. Dan ulama ini mengingatkan lagi, wa qala ta'ala, dan ingat Allah Ta'ala berfirman, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Faman, maka barang siapa ya'mal, dia selalu beramal, ya, mithqala, seberat, dzarratin, biji sawi, benda yang paling kecil, khairan, tetapi kebaikan, yarahu, dia akan melihatnya. Siapa yang beramal kebaikan walaupun sedikit, dia akan melihatnya. Wa may ya'mal, dan siapa yang beramal mithqala dzarratin, walaupun cuma seberat dzarrah, tetapi syarron, itu keburukan, yarahu, dia pun akan melihatnya. Ini surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai ayat 8. Ya. Jadi kalau kita beramal kebaikan, Pak, walaupun cuma ngasih uang ke dalam kotak infak klotak, itu bunyi berapa? 5 rupiah atau 2 rupiah. Mata uang kita yang paling kecil kan 2 rupiah ya. Ada yang 1 rupiah enggak? Ada? 1 rupiah. Dulu kan ada 5 rupiah kan ada? Ada kan? Kalau enggak salah 2 rupiah ada itu. Nah, aku nggak punya uang, ada 2 rupiah, ya udah masukkan aja, nggak apa-apa. Asal betul loh kamu
bilang nggak punya uang bener loh. Bukan karena medit, bukan karena sekakar, kata orang Papua. Nah, lalu kata ulama ini, wala yanfa'un nadmu, dan nanti di akhirat sana tidak lagi bermanfaat yang namanya penyesalan. An-nadamu. Penyesalan itu tidak ada gunanya lagi. Ba'da, sesudahnya, sesudah orang sampai di akhirat sana. Fa'mal, oleh karena itu maka beramallah kamu wahai saudaraku yang baik, linafsika, amalanmu itu untuk kepentingan dirimu sendiri. Wala taqaddama, dan janganlah engkau mendahulukan dalam hidup di dunia ini, jangan mendahulukan mayafna, sesuatu apa yang akan habis, ala mayabqa, atas apa yang akan tetap kekal. Kamu jangan mendahulukan sesuatu yang akan habis daripada yang kekal. Maksudnya kamu jangan mendahulukan urusan dunia daripada urusan akhirat. Jangan. Urusan akhirat urusan yang kekal selama-lamanya. Saudara akan di akhirat selama-lamanya. Saudara di dunia cuma sebentar aja. Tidak akan selama-lamanya tinggal di sini. Tapi nanti di akhirat kita akan tinggal selama-lamanya. Jadi kamu jangan mendahulukan urusan dunia atas urusan akhirat. Waktunya sholat ya sholat dulu, kerja nanti habis sholat. Waktunya ngaji ya ngaji dulu, habis itu baru kamu kerja. Ya, ngaji juga cuma sebentar aja kok, kamu kerjanya lebih lama waktunya. Kita ini masih zalim sebetulnya. Saya juga masih termasuk kita tadi. Nah, saya praktek itu berjam-jam ngaji nggak sampai segitu lah lamanya. Makanya kadang-kadang saya pakai waktu ya untuk baca-baca gini. Oh, ini bagus untuk disampaikan. Nambah-nambah ilmu. Baca. Ya, berusaha untuk membagi waktu, tapi tetap aja masih dolim juga kok. Waktunya untuk praktek, untuk kerja di rumah sakit masih lama, lebih lama daripada waktunya ngaji kok. Makanya kalau kita kerja, lalu kerjaan kita tidak dijadikan sebagai ibadah, rugi kita, habis waktunya nggak dapat pahala. Tapi kalau kita niatkan kita kerja itu sebagai ibadah, maka kita ketika akan berangkat kerja baca doa dulu. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Dan lain-lain kita baca. Kita mau berangkat kerja baca bismillah. Kerja yang halal-halal, yang baik-baik. Yang hasilnya tidak baik enggak mau kita. Kasih uang. Uang apa ini? Udahlah terima aja. Jangan, harus jelas uang apa. Ya, harus jelas. Pokoknya terima aja lah, tahu sendiri. Aku nggak tahu kok tahu sendiri. Kamu jelasin dong. Nah, gitu loh Pak. Itu kayak guru saya, ustadz saya itu, kalau saya bawa titipan dari sampean misalnya itu ya, ke sana, Ustadz ini ada saudara kita di Sampit, titip hartanya untuk saham sabilillah di sini di pondok ini. Sebelum saya ngomong itu, saya salahkan ini tanya, apa ini? Mesti gitu. Saya jelaskan, ini yang ngasih namanya ini, Ustaz, minta didoakan. Nah, udah, sampaikan. Tuh. Jadi beliau selalu tanya, dikasih apapun dia tanya, ini apa? Tanya. Kalau dia bilang ini untuk Ustadz, tulisin. Di amplopnya langsung seketika itu udah ditulisi. Supaya beliau nggak lupa. Oh, amplop ini amanatnya untuk apa? Ditulis. Nah, saudara juga begitu. Kalau dititipi apa-apa, biar nggak lupa ditulis. Orang ngasih amplop. Amplop dari siapa nih? Tulis ini amplop dari Pak Anu untuk aku. Ini untuk aku. Kalau untuk sampean masukkan. Untuk yang lainnya jangan dimasukkan. Ya, kembali ke sini. Lalu orang ini, ulama ini mengatakan begini, akhil karim, wahai saudaraku yang baik, inna sesungguhnya ajmala sa'adatin wa a'dhama lazzatin, inna sesungguhnya ajmala sa'adatin, seindah-indahnya kebahagiaan, ya, wa a'dhama lazzatin, dan sebesar-besarnya kelezatan,
yang yajiduha akan mendapatinya al-insanu seorang manusia fi hadhil hayatil faniyati dalam kehidupan yang fana ini. Ulama ini mengatakan, saudaraku yang baik, sesungguhnya kebahagiaan yang besar dan kelezatan yang besar, kebahagiaan yang terindah, ya, kebahagiaan yang terindah, kesenangan yang terindah, dan kelezatan yang sangat besar adalah yang akan didapati oleh manusia di dunia ini, dia adalah ta'atullahi, ketaatan kepada Allah. Kalau saudara bisa taat kepada Allah, itu saudara sudah mendapatkan kebahagiaan yang besar. Satu. Yang kedua, wa muhibbatuhu, dan cinta kepada Allah. Nah, kita udah apa belum cinta sama Allah? Ngomongnya udah. Kamu cinta sama Allah. Mulai sekarang Allah bilang sama kamu kan, kamu jangan berjudi. Hah? Gak boleh berjudi? Iya, gak boleh. Allah melarang. Tadi kamu bilang katanya cinta sama Allah. Sama sampean itu, sampean laki-laki itu kalau cinta sama perempuan, aku cinta padamu yang I love you very much. Apa? Aini. Uhibbuka bahasa Arabnya. Aku cinta kepadamu. Ding. Orang kalau cinta kepada orang kan apa yang dimaui oleh yang dicintai dia akan nurutin. Iya kan? Ya. Nah, demikian juga ketika kita bilang kita cinta kepada Allah, apa yang dimaui oleh Allah, apa yang diingini oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah, kita harus mau terima. Walaupun berat, namanya cinta kok. Bang, abang cinta sama aku bang? Iya. Benar nih, benar. Buktikan cintanya. Iya sudah, kamu maunya apa sudah, tinggal ngomong aja. Aku minta duit bang, berapa? 1 miliar. Ayo weh. Jadi ketaatan kepada Allah itu adalah kebahagiaan yang besar yang bisa diperoleh oleh manusia di dunia ini. Cinta kepada Allah yang kedua. Yang ketiga, awal kurba ilaihi, dan kedekatan kepada Allah. Yang keempat, wa kasratud du'a, dan banyak berdoa. Nah ini loh Pak, inti dari kitab yang nanti akan kita sampaikan itu ini. Kita dilatih dengan membaca kitab ini, mengamalkan amalan-amalan yang dengan itu kita belajar mentaati kepada Allah, taat kepada Allah, kita belajar mencintai Allah, kita belajar menjadi orang yang dekat dengan Allah, kita belajar menjadi orang yang banyak berdoa. Ini nanti isinya doa dan amalan. Banyak sekali. Kitabnya udah ada Pak. Saya mau pindahkan di sini. Saya jelaskan dulu. Nanti kalau bisa diterjemahkan. Kalau nggak sempat menerjemahkan ya dicetak apa adanya. Terus diamalkan. Sebagai kenang-kenangan dari Sugeng. Gitu Pak. Ya, kemudian ini belum selesai Pak. Belum, ini masih komah nih Pak. Wa aktsir, dan perbanyaklah minad du'ai wa dzikri, dari berdoa dan berzikir, wal istighfari, dan istighfar. Falaka, maka untuk kamu, fi kulli tasbihatin, dalam setiap kali satu tasbih, asyru hasanatin, ada 10 hasanat, 10 pahala kebaikan. La taj'al, janganlah engkau menjadikan waktumu, yadhabu, dia pergi sudan, dengan sia-sia, percuma. Kamu jangan biarkan waktumu berlalu pergi dengan sia-sia, tanpa mendapatkan satu kebaikan pun. Ini loh Pak. Makanya ulama-ulama zaman dulu Pak, itu mereka banyak istighfar, banyak tahlil. Tahlil bener Pak, bukan tahlilan, tahlil. Oh, tahlilan kan kalau bahasa Indonesianya mobil, itu mobil beneran. Tadi mobil-mobilan, itu mainan Pak. Rumah beneran, kalau rumah-rumahan, mainannya Eca itu, rumah-rumahan. Nah kalau tahlil, itu tahlil bener-bener Pak. Kalau tahlilan, mbuh aku ya apa kuwi. Ya tahlil tuh orang zaman dulu baca tahlil bener Pak. Nanti diajari kita bagaimana membaca tahlil.
La ilaha illallah. Bagaimana posisinya, sikapnya, diajari. Orang zaman dulu itu kayak begitu, Pak. Ya, banyakkanlah aksir min qiraatil Quran, banyakkanlah, perbanyaklah dari membaca Al-Quran. Falaka, maka untuk kamu fi kulli harfin, dalam setiap satu huruf dari Al-Quran ini, asyru hasanatin, ada 10 pahala kebaikan. Iqra, bacalah oleh kamu kutubul ilmi, kitab-kitab ilmu itu, kitab-kitab yang berisi ilmu. Wal ahaditsin nabawiyati, dan hadis-hadis Nabi. Bacalah buku-buku yang berilmu, yang mengandung ajar ilmu, dan buku-buku hadis, kitab-kitab hadis. Faqih nafsaka, pahamkanlah dirimu bi umuri dinika, dengan urusan agamamu. Alaika, tetapkanlah atas dirimu, ya, biasakanlah dirimu bi kasrati tatawwu, untuk membanyakkan sholat sunnah, ibadah sunat, wal iktsar, dan membanyakkan min sholatin nafilati, dari sholat sunnah. Perbanyaklah dirimu dengan beramal sunnah, ya, yang sunnah-sunnah itu kerjakan, puasa sunnah, apalagi sodakoh sunnah, perbanyak itu. Demikian juga sholat sunnah. Waqad qala an-nabiyyu, karena sungguh telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita telah bersabda begini, innaka, sesungguhnya kamu, kata Nabi, lantas juda, tidak akan engkau bersujud lillahi, kepada Allah, sajdatan, 1 kali sujud saja. Maksudnya kamu tidak melakukan satu sholat pun illa kecuali rafa'aka, Allah akan meninggikan kamu biha, dengan sebab sholatmu, darajatan, 1 derajat. Wahutto, dan akan dihapus angka darimu biha, dengan 1 sujudmu itu, dengan 1 sholatmu tadi, khoti'atun, 1 kesalahan. Jadi setiap kali kita melakukan sholat 2 rakaat saja, itu 1 dosa kita digugurkan oleh Allah, derajat kita dinaikkan, surganya dinaikkan. Nah, dari kelas 99 naik ke kelas 98. Naik lagi ke 97, naik 96, sampai surga kelas 1, tempatnya Nabi Muhammad SAW. Wah, Masya Allah. Ya, lalu kata orang ini lagi, kun, jadilah kamu, hei saudaraku yang baik, da'iyan ilallahi ta'ala, penyeru kepada Allah Ta'ala. Nah, saya ingin menjadi orang yang seperti ini, menjadi orang yang mengajak saudara kepada Allah. Ayo kita sama-sama kepada Allah, bareng-bareng kita. Sama-sama sholat di masjid, menyembah Allah. Sama-sama mengkaji kitab Al-Quran ini, kitab Allah Al-Quran ini. Kemudian kita berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini, jadilah Anda penyeru kepada Allah Ta'ala. Kun, jadilah Anda amiron, orang yang menyuruh, linnas, kepada orang lain, bil ma'ruf, kepada hal-hal yang baik. Wanahian, dan jadilah kamu orang yang melarang, lahum, bagi mereka, orang-orang banyak, anil mungkar, dari perbuatan yang mungkar. Jadilah kamu orang yang menyuruh orang lain kepada yang baik, dan jadilah kamu orang yang melarang orang banyak dari perbuatan yang tidak baik. Kenapa? Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini ayat dalilnya ini. Waman ahsanu qawlam mimman da'a ilallahi wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Surat Fussilat ayat 33. Waman, dan siapakah ahsanu, yang lebih baik, artinya tidak ada orang yang lebih baik, ya, qaulan, perkataannya, mimman, daripada orang yang da'a, dalam berkata, dia mengajak orang lain, ilallah, kepada Allah, wa amila sholiha, dan mengajak orang beramal yang baik. Wa qala, dan dia sendiri berkata, innani, sesungguhnya aku ini adalah minal muslimin, dari golongan muslimin. Jadi kita disuruh oleh Allah menjadi golongan muslimin, Pak. Bukan golongan yang macam-macam namanya itu. Paham?
Dan ini ayat bukan menyuruh kita mendirikan organisasi kalau dikasih nama organisasi Al-Muslimin, bukan juga. Lalu kita memperjuangkan organisasi kita yang namanya Al-Muslimin, bukan. Kita disuruh menjadi kelompok, golongan manusia, kumpulan orang-orang yang menyerah diri kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Kita belajar menjadi orang yang pasrah kepada Allah, menyerahkan diri kita total kepada Allah. Dan itu perlu belajar, tidak bisa. Kita tanpa latihan tidak bisa. Orang mau jadi jago kelahi, latihan dulu kok. Mau jadi jago boxen, jago tinju, latihan tinju kok. Mau jadi jago karate, latihan karate dulu kok. Mau jadi jago kungfu, jago silat, latihan silat terus kok. Enggak latihan ya enggak jadi. Mau jadi jago badminton, latihan badminton terus. Saudara mau menjadi orang Islam, Muslim, latihan. Ini kita lagi latihan ini, latihan menjadi orang Muslim yang benar-benar. Bukan Muslim di mulut aja. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuknya pada kita semuanya, memberi kepahaman pada kita semuanya, memberi kesabaran untuk tetap menuntut ilmu, memberi kesehatan dan kekuatan dan melindungi kita semua dari wabah corona. Dan semoga kita semua diberi oleh Allah rezeki yang barokah, penghasilan yang barokah, pekerjaan yang barokah, istri dan suami yang soleh dan solehah, anak cucu yang soleh dan solehah, diberi oleh Allah istiqomah serta husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.